bersandar pada metode keilmuan yang sah. Yang sah. Berhubung sebagian besar doktrin-doktrin keagamaan ada namanya kenabian, ada namanya wahyu, ada namanya sorga, ada namanya neraka, ada namanya Tuhan, ada yang namanya sifat Tuhan, ada yang namanya, itu semuanya atau katakan sebagian besarnya berkaitan dengan hal gaib. Ya kan? Yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara saintifik. Saya tadi sudah menyinggung sedikit bahwa kalau ada orang mengklaim pengetahuan dan metode keilmuan yang sahih itu hanyalah pengetahuan saintifik, kelemahannya sudah terbukti, ya kan? Di sini nggak konsisten dengan mazhabnya gitu loh, paham nggak? Nggak akan pernah konsisten dengan mazhabnya, oke? Karena itu sekarang tugas kita adalah membuktikan secara meyakinkan bahwa pengetahuan rasional itu pengetahuan yang sahih, dan kalau ini terbukti sahih, maka seluruh argumen yang terbukti sahih secara rasional, artinya merujuk pada kaidah-kaidah ilmu logika, kalau itu terbukti sahih, maka kesimpulannya pun harus kita katakan sahih. Harus kita katakan sahih dan ilmiah karena dia bersandar pada ilmu, bukan hanya dongeng, bukan hanya mitos, bukan hanya cerita-cerita orang terdahulu yang kita yakini benar tapi dia tidak punya bukti kebenaran sama sekali. Ingat ya, sesuatu yang diyakini benar belum tentu benar. Sebagaimana sesuatu yang diyakini salah belum tentu salah. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Sudah terbayang kan? Alasannya kenapa? Karena untuk mengatakan ini benar dan salah, Anda harus menyertakan bukti. Gak bisa, saya sebagai orang muslim, gak mungkin Pak Islam itu agama salah. Itu sejak dulu. Orang-orang itu 14 abad yang lalu, itu Nabi sahabat jumlahnya ribuan, terwariskan ke generasi ke generasi. Mereka itu bisa membangun peradaban, mereka itu bisa membangun kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Lihatlah orang-orang seperti Ibnu Sina, lihatlah orang-orang seperti Al-Biruni, lihatlah orang-orang seperti Ar-Razi, lihatlah orang seperti ini. Tidak mungkin kalau mereka itu bisa membangun kemajuan kalau agama mereka itu terbukti salah. Islam itu agama yang benar. Terusnya nyerocos begitu, tanpa menyertakan alasan apa kalau Islam itu benar, buktinya apa. Ya, jadi apa yang diyakini benar oleh umat muslim belum tentu benar. Fire. Apa yang diyakini benar oleh umat agama lain belum tentu benar. Apa yang diyakini salah oleh orang Islam, saya meyakini Kristen itu agama yang salah. Keyakinan saya akan kesalahan agama Kristen tidak bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan agama Kristen itu sendiri. Paham? Sebagaimana orang Kristen kalau meyakini, saya meyakini Islam itu agama yang salah. Keyakinan Anda bahwa Kristen itu benar dan Islam salah nggak bisa dijadikan alasan yang ilmiah bahwa Kristen itu benar, Islam itu salah. Paham? Karena benar dan salah itu bergantung pada dalil. Dan kita siap dengan pembuktian itu. Oke? Perhatikan. Sebelum Anda membangun pengetahuan, sekarang kita tahu di kepala kita ada banyak hal ya. Al-Azhar itu adalah kampus tertua. Saya juga tahu bahwa Al-Azhar itu mengajarkan ilmu ini, ilmu itu. Kita pergi keluar ruangan ini, kita berjumpa dengan buku-buku yang banyak. Buku-buku itu menyampaikan banyak informasi, banyak pengetahuan. Di kepala kita itu terekam banyak pengetahuan. Anda tahu nggak? Manusia itu tidak akan pernah bisa membangun pengetahuan tanpa adanya penerimaan terlebih dulu terkait pengetahuan-pengetahuan yang bersifat primer. Dan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat primer itu berkaitan dengan pengetahuan rasional. Saya berikan contoh begini. Perhatikan. Anda sekarang mengatakan, misalnya ya, orang-orang misalnya mengatakan bahwa sains itu bisa menjanjikan kemajuan bagi peradaban. Agama itu mengajak atau berisikan ajaran-ajaran yang menjuruskan manusia pada keterbelakangan. Misalnya ada orang mengatakan begitu. Ketika Anda mengatakan sains dikatakan begini, agama dikatakan begini, tahu nggak? Anda itu nggak mungkin membenarkan ini kalau sejak awal Anda tidak percaya dengan pengetahuan rasional yang bersifat primer. Karena itu ibarat landasan pengetahuan kita. Kalau kita mengingkari ini, kita nggak akan bisa membangun pengetahuan apapun. Perhatikan. Ketika Anda mengatakan sains itu begini, agama itu begini, secara tidak langsung Anda mengamini apa yang disebut sebagai hukum identitas.
law of identity. Mabda al-huwiyah, mabda al-huwiyah. Apa yang mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Kebayang nggak kalau ada orang mengingkari? Oke, saya tidak dan ini juga saya ingin mengatakan bahwa dengan penjelasan ini kelak kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kajian ilmiah apapun itu semuanya pasti. Kalau ada orang mengatakan kajian ilmiah itu harus dipisahkan dari iman, ya, kita katakan kajian ilmiah apapun itu pasti harus bertitik tolak dari keimanan tertentu, ya enggak? Anda harus menerima pengetahuan-pengetahuan tertentu yang sifat primer, ya enggak? Kalau Anda menolak itu dan ingin so objektif gitu kan, mengingkari semuanya, ya kan? So skeptis begitu, saya tidak percaya dengan semuanya dan saya ingin melakukan kajian secara objektif, itu mustahil. Itu mustahil. Kalau Anda mengingkari hukum identitas, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Haikal adalah Haikal, saya adalah saya. Agama adalah agama, sains adalah sains. Ya enggak? Politik adalah politik, sosial adalah sosial. Ya kan? Langit adalah langit, bumi adalah bumi. Kalau Anda mengingkari itu universal kan? Semua orang mengimani itu kan? Kalau ada sesuatu dikatakan langit, ya langit. Nggak bisa dikatakan bumi gitu loh. Kalau ada sesuatu dikatakan meja, nggak bisa saya mengatakan meja ini adalah buku adalah meja. Dan kesimpulan yang mengatakan buku adalah buku, meja adalah meja, itu tidak merujuk pada pengalaman empirik manusia. Ya nggak? Itu pengetahuan rasional. Kalau kita ingkari itu, kita nggak akan bisa membangun pengetahuan, ya nggak? Ya kan? Anda bisa mengatakan A adalah B, itu setelah apa coba? Setelah Anda punya keyakinan sejak awal bahwa A itu bukan B. Ya enggak? A itu bukan B. Paling tidak ada sisi perbedaan antara A dengan B. Iya kan? Jadi A adalah A, B adalah B. Jam adalah jam tangan adalah jam tangan. Tangan adalah tangan, dua hal yang berbeda. Gak bisa Anda mengatakan ini adalah ini. Nah, kalau Anda mengimani ini, Anda juga bisa mengingkari hukum kontradiksi. An-naqidun la yajtami'an wa la yartafi'an. Kebayang nggak? Kalau ada orang mengkaji secara ilmiah dan dia sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang banyak, lalu dia tidak percaya ada hukum kontradiksi. Jadi ketika misalnya orang mengatakan bahwa kebenaran itu, ini sering ya, kebenaran itu bersifat relatif. Kalau Anda nggak percaya ada hukum kontradiksi, tahu nggak hukum kontradiksi yang mengatakan apa? Dua hal yang bertentangan itu nggak mungkin saling terhimpun, nggak mungkin saling terangkat. Kalau yang satu benar, terbukti benar, maka yang lain salah. Kalau ini salah, maka ini benar. Oke, Anda mengatakan kebenaran itu siapa relatif kan? Oke, saya nanya sekarang, Anda meyakini kebenaran ini atau tidak? Dia pasti meyakini kebenarannya dong. Kalau enggak, mana mungkin dia mengkritik orang-orang yang memutlakan kebenaran itu, ya enggak? Dia pasti percaya kebenaran ini dong, ya enggak? Tapi kalau dia nggak percaya dengan hukum kontradiksi, maka seharusnya dia juga harus membenarkan klaim yang bertolak belakang dengannya yang mengatakan bahwa kebenaran itu tidak bersifat relatif, ya enggak? Bagaimana kita bisa berdebat kalau seandainya kita nggak bisa menerima hukum kontradiksi itu, ya enggak? Betul nggak? Gak bisa kan? Oke, ada mengatakan, orang ateis mengatakan Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu waliyadzubillah ya, nauzubillah min dzalik. Tuhan itu tidak. Wal hikayah anil kufur laisa kufran. Ya, itu tidak ada. Allah ma'dum misalnya ya. Orang ateis mengatakan begini. Dan dia merasa bahwa inilah kesimpulan yang ilmiah. Baik. Sekarang saya tanya, ketika Anda mengatakan Tuhan tidak ada, Anda meyakini kebenaran pernyataan ini atau enggak? Pastinya. Pasti dia meyakini kan? Tapi kalau Anda enggak percaya dengan pengetahuan rasional yang bersifat universal itu, dan diantaranya adalah hukum kontradiksi tadi, Anda harusnya nggak boleh mengkritik orang yang mengatakan Tuhan itu ada, ya nggak? Kenapa? Karena ini benar, ini juga mungkin benar kan? Karena Anda mengingkari hukum kontradiksi, paham nggak? Itu bukan ide yang ilmiah gitu loh. Paham nggak ketika itu kan? Kalau Anda sejak awal tidak percaya dengan pengetahuan rasional yang bersifat universal seperti hukum kontradiksi itu, Anda nggak mungkin bisa membangun argumen. Orang itu membangun argumen sampai pada kesimpulan tertentu dan dia meyakini pasti bahwa kontradiksinya itu pasti salah gitu loh, paham nggak? Paham nggak? Dia orang mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Baik. Anda percaya dengan kontradiksi atau enggak? Kalau Anda nggak percaya, berarti Anda mau menyalahkan orang yang punya pandangan Muhammad adalah Nabi, ya nggak? Paham nggak? Jadi ketika Anda mengkaji apapun, itu pasti nggak bisa dilepaskan dari keimanan, ya nggak? Sekurang-kurangnya keimanan terhadap pengetahuan rasional bersifat universal.
Setiap akibat, oke. Setiap akibat pasti ada sebab. Ini nggak ada. Di alam luar nggak ada yang namanya sebab, nggak ada yang namanya akibat. Tapi mungkin nggak? Bayangkan, mungkin nggak Anda melakukan sebuah penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, buku. Mungkin nggak Anda membangun pengetahuan Anda dengan menolak hukum ini? Mungkin atau enggak? Nggak mungkin, karena ketika Anda merumuskan argumen sampai pada kesimpulan tertentu, itu artinya Anda meyakini bahwa argumen ini menjadi sebab bagi kebenaran kesimpulan ini, ya nggak? Walhasil ketika Anda mengkaji secara ilmiah, kajian Anda itu pasti bertitik tolak dari keimanan akan adanya hukum-hukum universal yang berkaitan dengan pengetahuan rasio. Jadi bullshit kalau ada orang mengatakan kajian ilmiah itu nggak bisa bersandar pada bukti Anda mengimani hukum universal ini, ya nggak? Ya kalau Anda nggak mengimani itu, bagaimana Anda bisa meyakini bahwa ini benar dan kemudian orang yang kritik Anda salah, ya nggak? Paham nggak? Jelas ya? Sepakat gak dengan ini? Sepakat. Itu artinya apa? Dan sekarang, semua pengetahuan saintifik itu, saya tadi katakan bahwa ilmuwan itu, sekarang misalnya ilmuwan menemukan vaksin COVID-19. Oke. Dari mana ilmuwan bisa tahu bahwa COVID-19 itu membahayakan manusia? Saya mau nanya sekarang, apakah ilmuwan yang meneliti COVID dan kemudian melahirkan vaksin itu meneliti semua jenis COVID yang ada di berbagai belahan dunia ini? Tidak ada. Tidak ada. Sains itu basisnya adalah induksi. Induksi itu artinya kita meneliti sampel-sampel yang bersifat partikular, beberapa gitu, dicari sebabnya, gitu kan? Kemudian ditariklah kesimpulan semua A adalah B. Paham nggak? Itu sains semuanya begitu. Misalnya orang dulu tuh melahirkan kulkas itu gara-gara apa sih? Mungkin mengamati jenis makanan-makanan tertentu membusuk, iya nggak? Oke, diteliti. Ini daging ini diletakkan dengan suhu sekian, dalam jangka waktu sekian dia akan membusuk. Diambil lagi sampel lain, daging lain, diletakkan dengan suhu yang sama, durasi yang sama, membusuk juga. 5 buah daging, 10 buah daging dia teliti. Oh ternyata memang ada sebab-sebab yang menjadikan daging ini busuk. Dibikinlah kulkas sebagai salah satu solusi supaya tidak membusukkan daging, ya enggak? Tapi dia menyimpulkan semua daging kalau diletakkan dengan suhu tertentu, ya kan? Dengan durasi waktu tertentu, dia pasti akan membusuk. Apakah semua daging yang dia teliti? Tahu nggak Anda bagaimana orang bisa sampai pada kesimpulan atau generalisasi semua itu? Itu nggak melibatkan hukum indrawi, itu nggak melibatkan pengamatan kita yang bersifat indrawi. Karena pengamatan indrawi kita hanya terbatas pada sampel A, B, C, D yang terbatas itu. Dia enggak? Itu dari mana takmim atau generalisasi itu terlahir? Dari pengetahuan rasional yang percaya sejak awal bahwa di mana ada akibat pasti ada sebab. Jadi kajian ilmiah Anda, hatta seorang saintis sekalipun, gak bisa melahirkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah kalau dia menolak landasan pengetahuan yang bersifat rasional itu. Jelas ya? Dan Anda tahu ini dibahas di mana? Tahu nggak ini dibahas di mana? Di ilmu mantik. Inilah yang kita kenal dengan istilah apa coba? Apa coba? Al-awwaliyat. Al-awwaliyat. Apa itu awwaliyat? Itu gunanya tuh kayak gitu ya. Pernah nggak terbayang? Dulu saya mempelajari begini tuh nggak paham. Sekarang kalau Anda mau membaca gitu, pikiran-pikirannya begitu, oh ternyata ini gunanya. Awal itu artinya satu proposisi yang kebenarannya dipastikan cukup dengan memperhatikan kedua bagian proposisinya. Tidak perlu perantara ketiga dan seterusnya. Jadi kalau saya mengatakan keseluruhan itu lebih besar dari sebagian. Saya mau nanya sekarang, ini hukum indrawi, hukum saintifik yang basisnya adalah pengalaman manusia atau hukum rasional? Yang Anda lihat itu, di luar itu ada sebuah buku dengan satu halaman bukunya. Oh, perhatikan. Ini buku, di sini ada bagiannya, yaitu halamannya. Yang Anda lihat itu buku dengan halaman-halamannya. Tapi kesimpulan yang bilang bahwa
keseluruhan buku itu lebih besar dari halamannya, itu bukan indra yang bilang begitu. Indra kita hanya bilang, ini ada halaman buku, ini ada buku, ya enggak? Yang bilang buku itu secara keseluruhan lebih besar daripada isinya, lebih besar daripada halamannya, itu apa coba yang bilang begitu? Itu pengamatan rasional yang punya keyakinan atau katakanlah keimanan sejak awal bahwa keseluruhan itu lebih besar dari sebagi iman, atau bukan itu? Itu iman. Itu iman kan, kepercayaan Anda kan? Jadi bullshit kalau orang bilang ingin mengkaji agama secara ilmiah tanpa adanya landasan keimanan. Sekarang Anda mengatakan kajian ilmiah itu harus dilepaskan dari keimanan tanpa dia sadari. Dia sendiri sedang mengimani keyakinan yang mengatakan bahwa kajian ilmiah itu seharusnya tidak berlandaskan pada keimanan. Nah, itu keimanan atau bukan? Itu keimanan atau bukan? Oh, itu keimanan kan? Paham nggak? Oke, jelas ya? Nah, ini hanya pengantar-pengantar. Oke, sekarang terbukti. Pengetahuan rasional itu valid. Itu ilmiah dan meyakinkan loh, jangan salah. Tidak ada coba manusia yang berakal sehat di dunia ini yang mengingkari hukum sebab akibat kan? Kalau ada sesuatu terjadi, kemudian dikatakan dia terjadi dengan sendirinya, itu mustahil. Mustahil. Saya keluar dari ruangan ini. Kita semuanya keluar dari ruangan ini. Di ruangan ini tidak ada siapa-siapa. Terdengarlah suara gedebuk. Meja terjatuh. Ada nggak di antara kita yang meyakini meja ini jatuh dengan dirinya sendiri? Tidak ada. Ima itu angin, ima itu makhluk lain, gitu kan? Makhluk astral gitu. Ima itu pasti ada sebabnya. Saya nggak bisa melihat itu kan? Dan ketidakmampuan kita dalam melihat sesuatu tidak bisa dijadikan alasan untuk menafikan keberadaan sesuatu itu sendiri. Jadi kalau ada orang tidak percaya Tuhan hanya karena tidak bisa dilihat, dia seharusnya konsisten dengan pendiriannya itu. Kalau Anda melihat pesawat, kemudian Anda tidak pernah berjumpa dengan pembuat pesawat itu, gitu kan? Dengan alasan Anda tidak bisa melihatnya, Anda harus mengatakan pesawat ini membuat dirinya sendiri. Karena saya tidak bisa melihat itu. Jadi itu terlalu naif. Terlalu naif kalau ada orang mengatakan sesuatu itu tidak ada karena tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Naif atau enggak itu pandangan itu? Lu pandangan Anda sendiri nggak bisa diindra kok. Pandangan Anda yang mengatakan sesuatu yang tidak bisa diindra itu tidak ada. Itu bisa dilihat atau enggak? Pandangan Anda itu nggak bisa dilihat kan? Oke, kita sudah buktikan bahwa pengetahuan rasional itu sahih dan valid karena dia melandasi sebab hukum sebab akibat. Keseluruhan lebih besar dari sebagian. Segala sesuatu yang mungkin manakala dia ada pasti ada sebabnya. Merujuk pada hukum sebab akibat yang tadi. Sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Dua hal yang bertentangan tidak mungkin saling terhimpun, tidak mungkin saling terangkat. Kalau dua proposisi yang bertentangan terbukti satunya benar, maka yang lain salah. Kalau ada suatu argumen yang terbukti benar, kesimpulannya pasti benar. Itu kaidah-kaidah universal. Kalau ada kesimpulan, dia melahirkan konsekuensi. Kalau konsekuensinya itu konsekuensi yang dekat, maka dia dihukumi sama. Oke? Dan seterusnya. Itu kaidah-kaidah universal. Kita nggak bisa melepaskan itu. Nah, sekarang kita saatnya, saya nggak tahu ini masih 15 menit. Sekarang saatnya kita membuktikan secara ringkas dan singkat bagaimana kita membuktikan semua dasar-dasar pokok. Saya nggak mengatakan dasar-dasar yang sifatnya partikular ya. Karena dalam akidah sendiri ada persoalan-persoalan yang sifatnya itu rincian. Nggak bersifat pokok. Oke? Sekarang bagaimana kita membuktikan secara ilmiah dan meyakinkan setelah kita paparkan bahwa ada pengetahuan yang rasional yang harus kita imani terlebih dulu. Kita katakan bahwa ilmiah itu maknanya begini, agama itu maknanya begini. Bagaimana kita sampai pada kesimpulan bahwa semua akidah kita itu bersifat ilmiah, meyakinkan dan benar. Perhatikan. Semua agama, maaf, saya dihapus, bantu. Ya, dihapus. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya. Tadi kan kita bilang ya, Isra Mi'raj itu bisa dipahami dengan akal. Dan pengetahuan rasional. Enggak, saya nggak mengatakan itu bisa dipahami dengan akal. Saya mengatakan bahwa peristiwa yang suprarasional, kira-kira begitulah. Isra Mi'raj, mukjizat, orang membelah lautan dan lain-lain, itu tidak bertentangan dengan hukum akal. Tapi saya tidak mengatakan, dan tidak ada orang beragama yang mengatakan bahwa itu adalah peristiwa-peristiwa yang bisa dijelaskan hakikatnya oleh akal. Anda nggak bisa mengatakan begitu, karena akal kita punya batasan.
Tapi kita nggak bisa juga mengatakan bahwa itu bertentangan dengan akal. Karena itu hal yang dimungkinkan oleh akal, ya nggak? Nah, hal yang dimungkinkan oleh akal, manakala tersampaikan melalui sumber yang terpercaya, maka dia harus dikatakan benar. Bukan karena akal kita itu memungkinkannya, tapi karena dia disampaikan oleh sumber yang terpercaya. Jadi keterpercayaan sumber itu adalah bukti yang ilmiah bahwa dia benar-benar ada. Paham maksud saya, paham nggak? Soal saya tidak bisa menjelaskan hakikat kejadian itu nggak jadi masalah. Karena kebenaran itu berkaitan dengan pembuktian yang ilmiah tadi kan. Loh, ketika ada satu informasi, sumbernya terpercaya, lalu saya ingin mendustakan informasi itu, saya harus punya alasan kan? Loh, bagaimana Anda mendustakan informasi yang sumbernya terpercaya itu? Isra Mi'raj, mukjizat, semua hal termasuk surga dan neraka. Makanya ini yang akan saya singgung di setelahnya, bahwa bagaimana cara kita membuktikan hal-hal yang gaib itu, pembuktiannya itu nggak bisa bersifat empirik karena dia bukan sesuatu yang bersifat empirik juga objeknya itu. Tapi kita buktikan keterpercayaan sumbernya. Sebetulnya ini pembahasan banyak, bisa panjang, nanti ngelebar-lebar ke pembahasan. Sekarang kan ada klaim bahwa dalam kitab suci itu, kalau kitab suci menginformasikan sebuah peristiwa, kita nggak bisa memandang peristiwa ini sebagai peristiwa historis. Dengan alasan kitab suci itu nggak bisa diverifikasi historisitasnya. Cara membuktikan apakah suatu peristiwa historis atau tidak itu, tahu nggak? Anda buktikan keterpercayaan sumbernya gitu loh. Jika ada orang-orang yang punya pandangan, bagaimana saya bisa percaya bahwa Adam itu benar-benar ada? Bukti-bukti arkeologisnya mana? Bukti-bukti fisikalnya mana? Mana kuburannya Adam itu? Mana yang bisa kita teliti, dia berarti ini benar, ini peninggalan mana? Gitu loh. Dia lupa bahwa ketika suatu informasi dan informasi ini berkaitan dengan hal yang gaib, gaib itu artinya gaib anna. Gaib anna itu gimana terjemahinnya ya? Tidak hadir di hadapan kita gitu loh. Yang diuji itu bukan soal apakah ada bukti materialnya atau tidak, tapi yang Anda buktikan itu adalah keterpercayaan sumbernya. Sekarang tinggal kita berdebatkan saja, Quran ini sebagai sebuah kitab suci layak untuk dipercaya atau enggak gitu loh, paham enggak? Jadi kalau sudah terbukti melalui pemaparan argumen yang ilmiah, rasional dan meyakinkan bahwa Quran adalah firman Tuhan, enggak mungkin Tuhan mengatakan sesuatu tapi bertentangan dengan fakta kan? Kan gitu kesimpulan rasionalnya, ya enggak? Ya semuanya historis gitu loh. Dan ketika saya mengatakan historis, misalnya Isra Mi'raj, kemudian kisah Ashabul Kahfi, kemudian lain-lain, ya tapi kan itu ada di kitab suci agama lain. Ya Ashabul Kahfi itu ada di kitab suci agama lain. Bagaimana ada? Dan itu nggak ada bukti-bukti historisnya. Kenyataan bahwa suatu kisah termuat dalam kitab lain nggak bisa kita jadikan alasan bahwa kitab ini mengambil dari kitab lain. Kecuali Anda bisa membuktikan dengan data-data historis yang valid bahwa Nabi Muhammad yang menyampaikan Quran itu pernah membaca kitab lain itu, ya nggak? Tapi faktanya Nabi Muhammad itu dalam sejarah dikenal sebagai sosok yang ummi, tidak membaca dan menulis, Dia bisa mengabarkan satu kisah yang termuat dalam kitab suci lain. Alih-alih itu meragukan Quran, yang ada itu menjadi bukti tentang keilahian Al-Quran, ya nggak? Bahwa beliau itu kalau begitu bukan manusia biasa, itu adalah seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sorry, saya potong gitu karena gitu. Tapi apa pertanyaannya? Udah terjawab. Oh, sudah selesai. Bas, kelas. Oke. Itu ya. Jadi gitu, untuk mengatakan sekarang ada hal gaib surga dan neraka. Tapi kan kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mengalami itu langsung. Loh, untuk mengatakan sesuatu ada atau tidak, apa kita harus mengalami langsung? Ketidakmampuan kita mengalami sesuatu itu satu hal, ada atau tidak adanya sesuatu hal yang lain lagi gitu loh. Untuk memastikan apakah keberadaan surga itu ilmiah atau tidak, artinya bisa dikatakan benar atau tidak, bersandar pada bukti-bukti yang sahih atau tidak, Anda harus memverifikasi sumbernya itu apa gitu loh. Terpercaya apa enggak? Kalau sumbernya seorang nabi, bukan hanya diyakini nabi, tapi terbukti sebagai nabi, dari celah yang mana Anda bisa mendustakan, ya enggak? Kecuali saya berkomunikasi dengan orang di kampung mengisahkan kepada saya, kemarin tuh ada yang kena santet. Terjadilah peristiwa, diceritakan secara detail. Boleh nggak saya meragukan itu?
boleh nggak saya mengatakan ini bukan pernyataan yang ilmiah? Boleh atau tidak? Ya boleh, karena sumbernya masih bisa diragukan kan? Masuk akal nggak itu? Ya kalau sumbernya masih bisa diragukan, Anda nggak bisa memastikan bahwa ini benar-benar ada kan? Ya nggak? Tapi kalau sumbernya terbukti sebagai nabi, menerima wahyu, bukti kenabiannya banyak, sejarah kehidupannya pun lengkap. Bagaimana Anda bisa meragukan itu? Bagi kita ini sebenarnya sudah jelas ya. Bagi saya yakin tuh, bagi mahasiswa itu jelas. Tapi kalau Anda baca ya buku-buku orang-orang di luar sana, hal-hal kayak gini itu masih dipertanyakan. Karena saya pernah membaca langsung gitu loh. Mengalami langsung ada orang-orang punya pandangan kayak begitu. Kitab suci itu begini loh. Landasan epistemologisnya bagaimana? Nah, ini kita bicara begini tuh gunanya begitu ya. Gunanya begitu. Semua agama itu sudah pasti. Tadi sudah kita katakan agama itu apa? Semuanya sudah pasti memuat dua hal. Dan tidak ada kemungkinan ketiga. Ima dia itu berupa klaim atau dia itu berupa apa? Berupa apa? Informasi. Ada agama yang lepas dari dua hal ini? Gak ada. Orang Kristen punya klaim bahwa kitab suci mereka itu adalah wahyu dari Tuhan. Wahyu itu informasi ya. Wahyu itu informasi. Orang Islam juga demikian. Percaya kitab suci itu adalah firman Tuhan. Semua hal yang berkaitan dengan klaim, jalan pembuktian ilmiahnya adalah argumentasi. Nanti beliau akan menjelaskan dalam kitab ini bahwa argumentasi itu hanya bisa dikatakan ilmiah kalau dia sesuai dengan objek yang akan dibuktikannya. Jadi tidak ilmiah kalau Anda menafikan keberadaan Tuhan melalui temuan-temuan saintifik. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan wujud yang bersifat indrawi, lalu Anda nafikan keberadaannya dengan pengetahuan, gak nyambung kan? Ilmiah atau tidak itu pemikiran? Itu tidak ilmiah. Bertentangan dengan metode keilmuan kan? Nah, tapi ketika Anda mengklaim sesuatu, argumentasinya sesuai dengan objek yang akan Anda buktikan itu, baru, dan itu terbukti benar perumusannya, baru ketika itu klaim Anda bisa sebagai klaim ilmiah yang benar. Oke? Jadi ini adalah argumentasi, sementara kalau informasi itu adalah katakanlah verifikasi ya. Tathabbut itu memastikan kesahihannya. Saya terjemahkan secara lebih jelas saja, memastikan kesahihannya. Dan sekarang kita akan buktikan secara ringkas bahwa di dunia ini nggak ada agama yang punya metode pembuktian yang komplit, lengkap, bisa diuji kesahihannya selain agama kita dalam konteks membuktikan kebenaran agama. Kita katakan tadi, kalau kita yang membuktikan kebenaran agama, lihat dulu agama ini berisikan apa, iya nggak? Ima dia itu informasi atau sebuah klaim atau himpunan dari klaim-klaim itu. Muhammad adalah nabi, Quran adalah mukjizat, akhirat itu ada, surga itu luasnya seperti ini, neraka itu begini, rinciannya seperti ini, nanti akan ada ini, itu adalah klaim-klaim. Informasi, kelak akan ada yang namanya hari akhirat dan seterusnya. Oke? Tuhan itu ada dan seterusnya. Kalau kita ingin memverifikasi kebenaran sebuah agama, maka kita harus bisa pastikan agama itu punya nggak metode keilmuan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang berkaitan dengan klaim dan informasinya. Kalau dia nggak punya atau dia tidak lolos kritik ilmiah berdasarkan dua aspek yang tadi kita sebutkan tadi, maka klaim dalam agama itu berhak untuk kita ragu, termasuk Islam. Kalau sekarang misalnya dalam agama itu kita mengklaim satu apa coba? Kalau kita bicara akidah nih, ada 3 tema besar kan? Ada hal yang berkaitan dengan ketuhanan, ada dengan kenabian, ada dengan hari akhirat atau hal gaib. Perhatikan ke sini. Di sini ada ketuhanan, di sini ada kenabian, di sini ada hal gaib. Katakan begitu. Dan di balik ini tuh ada sekian banyak informasi dan klaim yang tidak bisa kita rinci satu persatu. Oke? Kalau Anda ini mengatakan klaim Anda ilmiah, benar, sahih dan meyakinkan, Anda harus bisa buktikan. Kalau itu berkaitan dengan klaim Tuhan ada, Allah maujud, Anda punya nggak bukti yang rasional, yang meyakinkan, yang perumusannya sesuai dengan metode keilmuan yang sah
untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Kalau Anda bisa menyuguhkan bukti itu, ini adalah klaim yang ilmiah. Paham? Dan itu yang akan beliau paparkan dalam kitab ini. Dan saya bisa menjamin, ada 4 kaidah yang beliau paparkan ini ya. Kalau Anda paham itu, berhadapan dengan orang ateis kayak gimana pun, gak akan pernah bisa kalah. Saya bisa menjamin itu. Karena semua pikiran orang ateis itu, yang ingin menemukan keberadaan Tuhan itu, mereka mengabaikan 4 kaidah ini. Luar biasa kan? Menutup yasud, kul abwabil ilhad. Jadi kalau Anda memahami dengan baik apa yang beliau paparkan ini, dalam konteks membuktikan keberadaan Tuhan dengan bukti-bukti yang ilmiah yang meyakinkan ya, tidak akan takut berhadapan dengan orang ateis manapun. Oke? Apa coba? Ada yang tahu apa 4 kaidah itu? Apa? Iya. La laisa hada ma naqsidu. Ada yang tahu apa itu? Ya, kalau Anda paham ini, orang seperti Dawkins dan itu gak akan. Ada satu orang ateis ya, saya nemu buku bahasa Inggris, saya nggak sebutin judulnya, khawatir diakses sama orang ateis. Itu satu buku yang jadi ateis filosofis. Itu yang bahaya. Ateis filosofis ini, jadi dia kalau orang-orang seperti Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, karena saya baca beberapa bukunya, itu nggak ada filsafatnya memang. Dan itu diakui sama orang-orang yang mengkritik mereka. Mereka itu nggak punya filsafat sama sekali. Ada yang lebih khotir itu apa? Itu ateis filosofis. Ateis filosofis itu artinya yang mendasarkan pandangan-pandangan ateistiknya pada klaim-klaim filsafat. Jadi dia memfilosofisasi klaim ateismenya itu. Luar biasa kan? Dan ada sebagian pengkaji, bukan sebagian pengkaji, ada seorang pengkaji, dia mengatakan ini ada min akhtar ma kutib fid difa' anil ilhad. Takhayal? Min akhtar ma kutib fid difa' anil ilhad. Saya udah baca bukunya, itu bahkan bisa jangan disertasi itu. Ya, tapi mau nggak mau kalau bagi kita itu kayak semacam tantangan gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau saya ingat nih, paparan beliau dalam kitab ini sudah tidak ada. Nggak ada hal yang baru dalamnya. Asalkan kita cermat dalam mengamati argumennya, ini bisa diruntuhkan dari sisi ini dengan argumen ini dan ini. Selesai sudah. Itu yang akan kita bahas. Dan ini akan dibuktikan. Kalau kita buktikan sekarang nggak ada waktu. Nah, ketika Anda mengklaim Tuhan ada, coba Anda bayangkan. Saya mau nanya sekarang, di barat itu ada satu aliran namanya deisme. Kalau dalam bahasa itu namanya rububiyah. Orang-orang sebut dengan rububiyun. Tahu nggak itu artinya apa? Itu orang-orang yang meyakini Tuhan itu ada, tapi dia nggak punya relasi apa-apa dengan ciptaannya. Ya, Tuhan itu menciptakan, mereka itu sering mengilustrasikannya dengan pencipta arloji, jam. Ya, orang kalau buat jam itu kan sudah diciptakan sistemnya, ya sudah jamnya berjalan secara mekanik kan, ya nggak? Alam ini diciptakan sama Tuhan kayak begitu. Tuhan itu menciptakan alam, ya sudah selesai gitu loh. Tuhan yang Aristoteles itu kayak gitu. Tidak punya relasi, dan mereka mengingkari ada namanya kenabian, kitab suci. Mereka di antara tokohnya di barat itu ada tokoh namanya Antony Flew. Dengar gak tokoh itu? Antony Flew itu udah diterjemahkan bukunya. Dulu dia itu dikenal sebagai bapaknya orang-orang ateis abad ke-20. Dia baru nemu Tuhan tuh usia 80 tahun. Dulunya dia itu bikin buku There is no God, setelah ketemu sama Tuhan gitu kan, 80 tahun itu setelah udah tua bangka, ketemu 80 tahun, ketemu Tuhan itu ada, dihapus no-nya, there is no, dihapus gini God. Tuhan itu ada gitu loh. Diterjemahkan di markas Rawasi, judulnya itu laisa hunaka ilah, tapi hunakanya itu dihapus gitu, kalau nggak salah. Lupa saya, pokoknya judulnya itu kira-kira hunaka ilah, afwan. Hunaka ilah. Tadinya kan there is no God, no-nya itu di strip begini karena dia udah ketemu sama Tuhannya kan. Tapi dia nggak percaya agama. Dia nggak percaya agama. Itu namanya kelompok deisme. Kebayang nggak kalau suatu ketika Anda berhadapan dengan orang yang mengatakan saya percaya Tuhan itu ada, tapi saya nggak percaya Tuhan itu bisa berhubungan dengan manusia. Dia menurunkan syariat, ada nabi, ada kitab suci. Saya percaya itu. Bisa nggak Anda membantah itu? Bisa nggak? Bisa nggak coba? Itu kalau bisa berhadapan nih, di hadapan kita ada orang begitu. Saya percaya Tuhan tuh. Saya bukan ateis. Saya percaya Tuhan itu ada. Tapi saya nggak percaya Tuhan itu bisa mengkomunikasikan dirinya dengan manusia, menurunkan wahyu, lahirlah konsep kitab suci, lahirlah aturan, syariat dan lain-lain. Saya nggak percaya itu. Bisa jawab? Bisa jawab? Coba bisa jawab? Atau bisa jawab nggak? Haikal bisa jawab nggak? Kalau ada orang kayak gitu tuh, itu sederhana kan? Itu sederhana kan ya? Berarti nggak ada bedanya dengan ada dengan bedanya.
Loh, beda ateis. Ateis itu tidak percaya sama sekali. Dia masih mending kan? Percaya ya nggak? Selangkah lebih maju ya nggak? Selangkah lebih maju. Bagaimana Anda bisa jawab itu? Itu kalau Anda bahasa ilmu kalam itu udah selesai itu. Apa tahu jawabnya? Kalau nggak salah saya. Iya, bukan kalau nggak salah. Yang pede gitu loh. Nah. Kalau yang saya tahu dengan Al-Quran itu ada, itu sudah membuktikan bahwasanya Allah itu berkomunikasi, tapi jangan dijawari kan, berkomunikasi dengan mengatakan kepada Rasulullah, ini hamba ini benar. Iya, masalahnya dia nggak percaya Quran juga kan, gimana? Dia belum percaya wahyu. Pertanyaan bisa dong lagi. Jadi bagaimana kita menjawab orang yang punya pandangan bahwa Tuhan itu ada, tapi dia itu tidak berkomunikasi dengan hambanya sama sekali. Dengan demikian tidak ada syariat, tidak ada kitab suci, tidak ada agama. Tapi Tuhan itu ada. Itu namanya kelompok deisme itu begitu ya. Beda dengan ateis. Ada orang agnostik. Kalau agnostik itu dibilang Tuhan ada enggak, dibilang enggak ada juga enggak. Dia enggak punya pendirian. Itu namanya agnostik ya. Hah? Itu maksudnya dalam tanggung jawab. Lah, ada kalam akhir, ada kalam akhir. Kan enggak, maksudnya kan Ibrahim itu kan pernah juga kan mencari Tuhan. Enggak, Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Hadza min mujaratil khasam. Saya sudah menulis tentang itu. Nabi Ibrahim itu tidak pernah ateis ya. Tidak pernah mencari Tuhan Nabi Ibrahim itu. Tidak pernah. Anda baca kitab-kitab tafsir, penjelasan Imam Rozi misalnya. Itu adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, hadza akbar, hadza rabbi, itu namanya kalau dalam ilmu adabul bahs wal munadharah itu namanya mujaratul khasam. Jadi saya ingin mengisahkan, saya ingin membuktikan kebatilan satu pandangan seolah-olah saya posisikan sebagai pandangan saya, tapi pada akhirnya saya membuktikan kebatilan pandangan itu, gitu loh. Buktinya Nabi Ibrahim kemudian mengatakan ana la uhibbul afilin, ya kan? Kemudian ada lagi itu ayatnya itu membuktikan bahwa ini tuh tidak layak dipertuhan gitu loh. Itu namanya itu hatta dalam perdebatan kontemporer itu terjadi. Ada orang punya pandangan A, perasaan kalau misalnya begini tuh begini, paham nggak maksud saya? Paham nggak? Seolah-olah kita mengisahkan itu sebagai pandangan kita, padahal itu dalam konteks membatalkan pandangan itu sendiri gitu loh, paham nggak? Nabi Ibrahim itu begitu ya. Sayangnya itu memang di beberapa buku itu dikisahkan begitu. Nabi Ibrahim itu kata pencarian Nabi Ibrahim itu pencarian terbesar dalam sejarah umat manusia. Lu bukan Nabi Ibrahim yang nyari Tuhan. Tuhan itu sudah ada. Nabi Ibrahim mencari atau tidak, memang faktanya tidak mencari. Manusia mencari atau tidak, Tuhan itu ada dengan dirinya sendiri kan? Oke, itu ya. Enggak, itu bukan itu masalahnya. Saya kasih jawaban yang sederhana ya, karena waktu kita nggak cukup. Ketika Anda, baik, sekarang saya mengatakan begini, ini contoh sederhana. Ini namanya argumen retoris. Argumen retoris itu, kalau Anda diskusikan dengan filosof, bisa dibantah, bisa. Tapi kalau diskusikan dengan orang awam akan menerima itu. Itu namanya al-hujjah al-khitabiyah, itu begitu ya. Tingkat kekuatannya itu masih bisa dipersoalkan. Tapi kalau dihadapkan dengan orang-orang awam dibilang begini, dia pasti puas. Saya kasih contoh. Kalau Anda punya bos nih, punya bos. Dia menciptakan perusahaan, terus perusahaan dibiarin begitu aja. Dengan ada orang menciptakan perusahaan, dia rekrut orang-orang yang butuh pekerjaan. Dia buka lowongan kerja kepada orang-orang. Dia asuh karyawannya, dia gaji dengan gaji yang layak. Diasuh itu perusahaannya. Saya mau nanya sekarang pertanyaan sederhana. Di antara dua macam bos ini, dua pemilik perusahaan ini, mana yang kira-kira lebih sempurna? Atau mendekati kesempurnaan kira-kira siapa? Orang yang punya perusahaan, menciptakan perusahaan dibiarkan begitu aja? Atau orang yang punya perusahaan kemudian dirawat karyawannya, dirawat perusahaannya, dimajukan dengan program-program tertentu, diberikan tunjangan, diberikan tuntunan, harus begini, diberikan motivasi. Mana yang lebih baik? Jelas yang kedua dong, iya nggak? Nah, Anda bisa membayangkan nggak? Kalau Tuhan itu menciptakan alam lalu selesai, dengan Tuhan itu menjawab doa hamba-hambanya. Dia mengatur semua yang terjadi di alam semesta. Dia mengendalikan apapun, hatta dedaunan yang jatuh itu tidak lepas dari kehendaknya. Dia tahu segala sesuatu, hatta yang remeh-temeh sekalipun. Saya mau nanya, Tuhan yang sempurna itu kira-kira Tuhan yang kayak gimana? Tuhan yang menciptakan alam kemudian memutus hubungannya dengan alam yang dia ciptakan, atau Tuhan yang menciptakan dan dia mengatur alam semesta? Jelas ya? Jadi
Tuhan yang diimajinasikan oleh orang-orang deisme itu, orang-orang penganut paham deisme itu bukan Tuhan yang sempurna. Paham nggak? Sementara ketuhanan itu sejak awal meniscayakan kesempurnaan. Karena kalau tidak sempurna, tidak ada yang disebut sebagai Tuhan, ya kan? Jadi konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan itu adalah pengaturannya terhadap alam semesta itu sendiri. Itulah alasan, salah satu alasan kenapa Mu'tazilah itu punya pandangan irsalur rusul wajib 'alallahi ta'ala. Wajib. Atau madzhabul Mu'tazilah, madzhabul Asy'ariyah jaiz. Jaiz. Kalau Allah ingin membiarkan manusia tanpa adanya aturan, tanpa adanya boleh-boleh aja. Tapi itu nggak wajib, tapi semuanya sepakat bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan Dia mengatur alam semesta dengan menurunkan wahyu, menurunkan agama, mengutus seorang nabi. Nabinya ini berkomunikasi dengan hambanya, dikasih tahu Tuhan tuh kayak begini, cara mendekatinya begini. Ini yang buatnya murka, ini yang buatnya ridho. Itu adalah kesempurnaan atau bukan? Kesempurnaan, ya nggak? Sementara Tuhan yang orang-orang deisme itu tidak layak disebut sebagai Tuhan bahkan, paham nggak? Sesederhana itu kan? Sesederhana itu kan? Nah, ketika Tuhan tuh mengutus nabi atau mengutus seorang utusan, rasul atau nabi, Tuhan tuh menyampaikan kitab suci. Menyampaikan kitab suci. Kitab suci ini merupakan penjelmaan, katakan dua tanda petik, penjelmaan dari wahyu yang dia terima. Nah, di kitab suci itu ada informasi kan? Iya nggak? Kitab suci ini baru boleh saya katakan dia adalah kitab suci yang seutuhnya benar kalau apa? Kalau saya sebagai orang yang meyakini kesucian kitab itu bisa membuktikan bahwa penisbatan antara, kan tadi kita katakan apa ketentuan kaidahnya, kalau ada informasi harus kita pastikan penisbatannya kan? Benar nggak ketika Anda mengatakan Al-Quran itu adalah firman Tuhan, dia sungguhan firman Tuhan atau bukan gitu loh, paham nggak? Nah, agama yang benar itu harus bisa memverifikasi itu dari Tuhan atau bukan itu, paham nggak? Dan ketika Anda mengatakan yang membawa kitab suci adalah seorang nabi, itu kan klaim kan? Berkaitan dengan klaim kan? Nah, agama yang benar itu harus bisa membuktikan bahwa ini tuh benar-benar seorang nabi. Buktinya adalah ini dan ini. Dan saya bisa merumuskan bukti ini dengan argumen ini dan segini. Lahirlah kesimpulan begini. Kalau ada masalah dengan argumen ini, mari kita berdebat. Tapi tidak sah Anda mengatakan ini hanyalah keyakinan subjektif, tapi Anda nggak punya bukti apa-apa. Saya punya bukti-buktinya. Paham nggak? Anda ingin mengatakan ini klaim subjektif saya sebagai muslim. Baik, buktinya apa? Saya punya buktinya. Mau Anda menyimak atau tidak, ini bukti-buktinya. Dan kalau kita bicara bukti kenabian, banyak atau enggak itu dalam khazanah keislaman? Oh, banyak sekali. Banyak. Quran itu sendiri jadi bukti kenabiannya kan? Dan kita akan bahas itu nanti. Oke, kita akan bahas itu nanti. Jadi ketika mengklaim Tuhan ada, kita punya buktinya. Ketika kita mengatakan Tuhan mengutus nabi, kita punya bukti kenabian seorang yang diyakini sebagai nabi itu sendiri. Kita punya buktinya. Ketika kita katakan nabi itu membawa wahyu, kita bisa memverifikasi bahwa wahyu ini berasal dari nabinya dan nabi ini menerima dari Tuhannya. Dan itu nggak ada di umat agama lain. Perlu saya jelaskan? Di mana bukti ketiadaannya? Saya mau nanya sekarang, ada nggak agama yang punya kitab suci? Kitab sucinya itu diriwayatkan uluf minal bashar. Ribuan manusia, kalau Allah dengan berkata jutaan, menghafal, meriwayatkan kitab itu abrol ajal gitu ya, dengan sanad yang bersambung ke nabinya menerima wahyu dari Tuhannya, jelas riwayat-riwayatnya, jelas sanad periwayatannya, mutawatir, terbukti kemutawatirannya, dan dengan demikian kita bisa yakin bahwa kitab suci ini berasal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ada kitab suci di dunia ini seperti itu? Tidak ada. Kita punya keuntungan di begitu gitu loh, paham nggak? Kitab suci ini nggak bermasalah, kitab suci kita itu dari sisi periwayatan. Karena kaidah ilmiah tadi mengatakan apa? Kalau informasi itu harus bisa dipastikan penisbatannya dengan sumber. Kita bisa mastiin apa enggak? Bisa. Karena kita punya khazanah yang bisa mendukung itu. Dalam kitab suci itu ada informasi tentang hal-hal gaib. Muncullah konsep rukun iman itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Dari mana kita harus percaya malaikat? Karena itu disampaikan oleh sumber yang terbukti sebagai firman Tuhan itu. Dalam Al-Quran, iya kan? Dari mana kita harus percaya dengan semua Rasul? Nah, ini menarik. Anda kan mengatakan bahwa untuk mengatakan seorang itu sebagai Nabi, Anda harus punya bukti-bukti kenabiannya kan? Iya nggak? Benar nggak? Jadi kita punya bukti kenabian Nabi Muhammad.
Tapi bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Kan kita nggak punya bukti-buktinya. Kita nggak tahu sejarah Nabi Isa itu kayak yang mana. Bukti-bukti mukjizatnya itu di mana disampaikan oleh sumber yang sejaman dengan Nabi Isa kan kita nggak punya. Dengan Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Soleh dan nabi-nabi yang lain, bagaimana Anda bisa yakin bahwa mereka itu semua adalah nabi? Sementara Anda nggak punya bukti-bukti tentang kenabiannya dan bukti-bukti itu sejaman dengan kehidupan nabinya. Tahu bagaimana cara jawabnya? Oke. Jadi berarti posisinya ini udah mengimani kerasulan Nabi Muhammad. Oke. Terus? Berarti kalau mengimani kerasulan Nabi Muhammad berarti informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Aiyah, ahsan. Jadi kita mengimani kenabian Nabi selain Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu itu karena kenabian mereka diinformasikan oleh sumber yang terpercaya. Kenapa terpercaya? Karena sudah terbukti sebagai nabi kan? Paham nggak? Malaikat, sorga, neraka, yang rukun iman yang 6 itu semuanya qada dan qadar itu semuanya termaktub dalam kitab suci kita. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu terjadi. Dan kalau segala sesuatu terjadi, pastilah dia sesuai dengan pengetahuan Allah. Itu qada dan qadar namanya. Ada nggak dari kitab suci kita? Ada. Walhasil, kalau Anda bisa nih membuktikan dengan argumen yang rasional dan meyakinkan. Kali berkaitan dengan keyakinan. Meyakinkan pasti secara qat'i bahwa Tuhan itu ada, Nabi Muhammad adalah nabi, otomatis semua dasar-dasar keimanan yang lain itu harus dipandang sebagai kesimpulan yang ilmiah. Karena kesimpulan yang ilmiah sudah pasti melahirkan konsekuensi kesimpulan ilmiah yang lain. Tidak mungkin dari kesimpulan ilmiah yang benar itu lahir kesimpulan ilmiah yang salah, paham nggak? Tidak mungkin. Al-haq la yalzam minhu illal haq, wal batil la yalzam minhu illal batil. Qaidah mantiqiyah kulliyah. Ini kaidah universal ya. Bahwa kalau ada sesuatu dikatakan benar dan kemudian ada konsekuensinya, konsekuensi ini sudah pasti benar. Sebagaimana kalau ada sesuatu terbukti salah, lalu dia memiliki konsekuensinya, maka konsekuensi sudah pasti salah. Jadi kalau Anda meyakini Tuhan itu Esa dengan bukti-bukti yang rasional dan meyakinkan, Muhammad adalah seorang nabi. Semua informasi yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad, kalau terverifikasi itu berasal dari Nabi Muhammad. Dan kita punya itu. Qur'annya jelas, teriwayatkan secara mutawatir, ya kan? Sabda Nabi kita itu punya juga pembuktian yang sahih secara keilmuan melalui ilmu jarh wa ta'dil itu, ya enggak? Jadi kita ini umat agama yang sabda-sabda nabinya itu bisa diverifikasi gitu loh, paham enggak? Coba Anda teliti secara diri, dan itu min khosais hadhil ummah. Al-isnad min khosais hadhil ummah. Sanad itu kekhususan umat Nabi Muhammad. Enggak ada umat amal yang punya itu. Jadi kalau kita mengklaim Islam itu sebagai satu-satunya agama yang benar, memang faktanya begitu. Agama lain coba sekarang kalau saya tanya, ketika orang Kristen mengklaim Yesus itu adalah Tuhan. Coba kalau nggak percaya tanya, sebagian besar orang Kristen itu akan menjawab itu adalah misteri. Tidak bisa, yang harus kita imani tapi tidak bisa dijelaskan. Trinitas itu adalah konsep keyakinan yang benar. Itu kan klaim. Anda bisa buktikan itu nggak? Melalui argumen yang rasional. Jangankan buktikan secara rasional, konsep itu sendiri sudah bertentangan dengan hukum akal, ya kan? Anda mengatakan Tuhan itu satu, tapi kemudian dikatakan 3 pribadi. Satu kalau dikatakan 3 itu sama saja dengan menggabungkan antara keesaan dengan keberbilangan. Keesaan itu artinya sama saja dengan tidak berbilang, ya kan? Tapi Anda menggabungkan antara keesaan dan keberbilangan dengan zat yang sama, gitu loh. Ya kan? Klaimnya. Sekarang ada nggak agama yang bisa dibuktikan kebenaran kitab sucinya melalui metode verifikasi riwayat? Bahwa kitab suci ini benar-benar berasal dari Tuhan karena punya periwayatan dari sini, fulan an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, dan terbukti secara meyakinkan karena perawinya banyak, sampai pada nabinya yang pertama, dan nabinya pun terbukti sebagai nabi, bukti-bukti kenabiannya ada, lalu ditariklah kesimpulan bahwa itu berasal dari Tuhan. Ada nggak agama yang kayak begitu? Nggak ada. Ya, orang Barat tuh nggak punya. Orang Barat tuh nggak punya. Asal kita tahu, makanya harus bangga ya. Punya turas yang sedemikian kayak orang Barat tuh nggak punya. Hazanah keilmuan yang untuk memverifikasi kesahihan agama tuh nggak punya. Baik dalam tataran klaim ataupun dalam tataran informasi. Informasi yang diklaim berasal dari Tuhan dan nabinya juga. Kita nggak bisa memverifikasi ucapan Nabi Isa itu. Itulah alasan kenapa kalau kita menerima Israiliyat, Nabi mengatakan apa? La tusaddiqu wa la tukadzibu. Kenapa coba alasannya sekarang?
Karena secara epistemologis kitab suci ini diragukan penisbatannya, ya nggak? Semuanya nggak bisa kita nisbatkan semuanya berasal dari Tuhan. Karena nggak ada periwayatan yang sahih gitu loh. Nggak ada periwayatan yang secara mutawatir yang berkelanjutan bersambung sampai pada Nabi Isa langsung. Dan kalau Nabi Isa kita yakini sebagai kenabiannya. Tapi bisa nggak Anda memastikan kitab suci yang dinisbatkan kepada Nabi Anda itu benar-benar berasal dari yang bersangkutan melalui pembuktian, verifikasi, riwayat yang sahih berdasarkan metode keilmuan yang sah. Itu tidak ada itlaqan. Tidak ada. Masih nggak Anda punya rasa keraguan bahwa agama saya ini salah? Atau punya klaim yang sifatnya itu dogmatis. Nggak punya bukti sama sekali. Udah bisa sekarang caranya membuktikan? Tentu rinciannya nggak bisa saya jelaskan sekarang. Nanti rinciannya dipelajari dalam kitab Kubrul Yaqiniyat Al-Kauniyah.